Nah, pelajaran yang penting banget di sini yaitu ketika huruf ta yang sukun, kemudian di akhir ayat ada huruf ha di sini. Wal fat. Kebanyakan dari orang, termasuk saya sebelum belajar tahsin itu, ada yang baca wal fatah gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Bukan fatah atau hanya dihilangkan wal fat itu saja. Wal fat tidak ya. Tapi sempurnakan dulu huruf ta ini sifatnya yaitu dia mengalir nafas dan juga dia syiddah. Fat fat, nah gitu, fat anginkan dulu, fat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insyaallah hari ini kita akan memulai kembali belajar membenarkan bacaan Al-Quran, Quran surah pendek ya. Mungkin di video sebelumnya kita sudah sampai pembahasan Quran surah Al-Lahab kalau nggak salah ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan Quran surah An-Nasr ya. Sama pendek juga, dan ini sering sekali kita baca ketika kita sholat ya. Zikir ini sering sekali kita baca karena pendek sekali ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ya, seperti biasa saya ucapkan dulu kepada ayah bunda yang baru berkunjung, yang baru mengklik video ini, marhaban bikum, selamat datang daripada channel Tahsin Yuk. Dan juga saya ucapkan kepada teman-teman semua ayah bunda yang sudah mendukung channel Tahsin Yuk, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita belajar mencoba mengurai tajwidnya, cara baca-bacanya tentunya kita dengan metode langsung praktek supaya mempermudah teman-teman ya, ayah bunda yang pemula yang belum bisa menghafal-hafal hukum-hukum tajwidnya. Baik, langsung saja kita mulai dari ta'ud. Perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ketika ta'awudz itu bibir kita harus betul-betul dipaksa ya. A'u. Ketika dhammah mulut harus manyun. A'udzu billahi minasy. Nah, ketika syaitu, ketika to-nya tebalkan. To asyaitonir rajim. Betul-betul tebalkan, dan awas huruf to itu tebalnya bukan karena bibir yang monyong. To bukan. Asyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sini perhatikan. Idza jaa, huruf dzal dan huruf jim ini sering sekali tertukar. Ya, sering sekali tertukar. Huruf dzal dan jim ini di antara huruf yang sering banget tertukar karena mirip ya. Idza ya. Idza ini makhrajnya ujung lidah menempel di ujung gigi seri atas. Atau sederhananya ujung lidahnya digigit, dikeluarkan sedikit. Za dan dikeluarkan suara. Za. Sedangkan huruf jim itu makhrajnya, letak suaranya itu di tengah lidah ya. Ja di tengah lidah. Coba dirasakan kalau kita mengucapkan huruf ya. Nah, huruf ya dirasakan. Ya itu makhrajnya sama dengan huruf jim. Tengah lidah. Ya. Sama juga dengan jim. Ja. Nah, seperti itu. Dan ingat, huruf jim dan huruf dzal ini dia tidak mengalir nafas ya. Jangan sampai za, iza ja, tidak ya. Iza lidahnya digigit, iza baru ja. Jangan izaza. Ini kesalahan sering sekali di sini ya. Ada yang baca izaza ya. Ijaja, anas, bukan ijaja tapi lidahnya digigit dulu yang pertama. Iza baru ja. Iza ja, iza za, lidahnya digigit. Idza jaa nasrullahil. Di sini ja ada hamzah ya. Panjang di sini ayah bunda, sederhana sekali. Kalau ayah bunda jumpa alis seperti ini, maka
panjang maksimal 5 harokat. Apa hukumnya untuk ayah bunda yang lansia ya, tidak perlu hafal hukum-hukumnya ya, karena sudah lansia tidak apa-apa. Baik itu juga pemula, cukup lihat di sini kalau ada alis berarti panjang maksimal 5 harokat seperti itu ya. Idza jaa nas, dan ingat kesalahan yang sering sekali juga yaitu ketika hamzah di sini terseret-seret. Hamzah itu adalah huruf yang sering terseret-seret ya. Idza jaa nas, hanas, jangan hanas tapi a. Idza jaa nas, betul ya. A. Ya, kedua hamzahnya jangan terseret. Kemudian kesalahan berikutnya yang ketiga yaitu nasrullahi. Nah, di sini ada huruf shad. Shad itu adalah huruf isti'la dan itbaq, tebal, pangkal lidahnya naik. So. Dan ketika di belakangnya ada huruf nun yang tipis, jangan sampai shad ini menebalkan huruf nun yang tipis ini. Jangan nos. Idza jaa nos, bukan nos tapi na, bibirnya kita senyumkan dulu. Na, baru els, nels, na, els, nels, seperti itu. Nels. Idza jaa nasrullahi. Nah, rullahi, awas mulutnya harus manyun ya. Rullahi, Nah, jadi ketika ro-nya domah, ru ya manyunkan dan masuk ke lafadz Allah, maka tebalkan juga rul. Dan tapi kalau huruf lafadz jalalah ini ya, lafadz Allah ini tebalnya itu juga jangan sampai hanya manyun ya, jangan sampai karena manyun. Rullah, bukan rul, tarik lagi bibirnya ketika domah. Ini domah ru Allah, rullah gitu ya. Nasrullahi wal fath. Nah, pelajaran yang penting banget di sini yaitu ketika huruf ta yang sukun, kemudian di akhir ayat ada huruf ha di sini. Wal fath. Kebanyakan dari orang, termasuk saya sebelum belajar tahsin itu, ada yang baca wal fatah gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, bukan fathah atau haknya dihilangkan, wal fath itu saja, wal fath tidak ya, tapi sempurnakan dulu huruf ta ini sifatnya, yaitu dia mengalir nafas dan juga dia syiddah. Fat, nah gitu, fat, anginkan dulu, fat gitu, fat gitu saya. Jadi ayah bunda jangan sampai menghilangkan huruf ha ini fat atau menjadikan huruf ta ini berharokat wal fathah, tidak ya, tapi wal fath. Seperti itu, mudah sekali caranya. Yang pertama, taknya tadi disukunkan dulu, dimatikan dulu, diputuskan suaranya, fat, baru angin sedikit keluar, fat, nah, baru fat. Seperti itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, gitu ya. Baik, seperti itu ya. Sama halnya seperti di kalimat berikutnya nanti ya nih. Wastaghfir ya. Nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya ya. Coba kita praktikkan dulu di sini ya. Satu tadi idza ja-nya jangan sampai tertukar, idza ja. Dua, hamzahnya jangan sampai terseret-seret. Tiga, huruf shad di sini jangan sampai mendebalkan huruf nun yang tipis. Naus, naus. Kemudian empat, ro-nya di sini dia berharakat dhammah, ru, manyunkan, rul. Dan ketika Allah tebalkan, rul. Tarik ketika Allah, bibirnya tarik, rullahi wal fath. Dan yang kelima yaitu huruf ta, ketika dia sukun keluarkan sifatnya fath, dan di depan ada huruf ha yang juga mati karena di akhir ayat, maka juga keluarkan sifatnya, anginkan fath wal fath. Nah, seperti itu. Baik, coba kita praktikkan. Tarik nafas,
idza jaa nasrullahi wal fath. Shadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan tanyakan saja di dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa insya Allah setiap hari Jumat kita ada live streaming untuk belajar untuk tilawah Al-Kahfi malam setelah maghrib, dan juga insya Allah kita ada live streaming setiap harinya insya Allah untuk belajar tahsin. Silahkan yang mau ikut. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.